karena di rumah nggak pernah ketemu jawabannya. Saya tanya saudara, kira-kira mereka belajar yang benar atau yang salah? Siapa jawab belajar yang benar atau yang salah? Pasti belajar yang salah. Maka itu zaman sekarang harus berubah. Papa, mama harus ngerti seks, ngajarkan kepada anak-anak. Dan tempat mengajar kepada anak-anak tentang seks justru di kamar mandi waktu mereka masih kecil. Saya selalu menemukan pertanyaan-pertanyaan yang selalu ada di mulut mereka. Pertanyaan pertama adalah, kalau anak laki lihat punya papanya, dia bertanya, kok punya saya beda dengan punya papa? Begitu pula yang perempuan akan tanya, kenapa punya saya beda dengan punya mama? Jangan ragu-ragu, jawablah dengan bijaksana. Besok kalau kamu sudah dewasa, kamu pun akan sama dengan punya kamu. Dia akan ngerti. Terus akan berkembang. Keuntungan yang paling hebat kalau anak-anak bisa belajar seks dari papa mamanya adalah, saudara, karena kita masih orang Asia, orang Timur, merasa malu. Justru kalau anak-anak melihat papa mama tidak segan-segan berani telanjang di depan anak-anak, maka anak-anak pun tidak malu ngomong apa saja kepada papa mamanya. Ayo jujur, dari semua kalian anak-anak remaja pemuda yang sekarang ada di sini, berapa banyak di antara kalian itu merasa malu kalau ngomong hal yang penting-penting? Malu bagaimana? Bayangkan orang tua, kalau anak-anak kita sendiri malu ngomong kepada kita tentang hal-hal yang pribadi, mereka pasti cari orang lain untuk bisa diajak ngomong tentang hal-hal pribadi itu. Betul tidak? Apa jadinya anak-anak kita kalau sampai mereka harus ngomong hal-hal pribadi kepada orang-orang yang gak bertanggung jawab? Maka itu berbahagialah orang tua kalau di depan anak-anak tahu papa mama gak malu dengan kami, maka kami pun gak malu dengan papa mama. Ini kemenangan. Dengar kalian yang masih muda-muda, tunggulah pertanyaan ketiga yang pasti akan keluar. Seperti saya katakan, suatu hari anak-anak itu akan tanya, kalau gitu dedek keluarnya dari mana? Kenapa ada di situ? Kenapa bisa masuk ke perut mama? Dari mana masuknya? Jangan ditertawakan pertanyaan itu. Justru orang terus menantikan pertanyaan itu. Ngomong langsung. Punya papa masuk ke punya mama, maka ada baby di situ. Jadi besok kalau kamu sudah besar, baik kepada anak laki kita, lalu kamu diganggu untuk kamu mengganggu anak perempuan lain, jangan, nanti anak itu hamil. Supaya anak itu sadar, mungkin waktu kita terangkan itu anak kecil nggak ngerti, tapi percayalah apa yang tersimpan masuk di memori mereka, saudara. Begitu pula anak perempuan kita, jangan sembarangan, tunggu sampai kamu menikah, supaya kamu gak hamil nanti sebelum menikah. Ketika naluri seks anak itu sudah mulai muncul, percayalah, papa itu baik. Roh Kudus akan putar ulang rekaman dari mamanya yang ngomong dari papanya. Oh, jangan sampai nanti aku hamil, nanti aku mengambil anak orang. Akan ngerti sendiri. Tahun-tahun terakhir ini saya dapat feedback dari beberapa orang, keluarga-keluarga yang tahun 80-an saya ajar ini. Feedbacknya sangat mengharukan dan saya bangga dengan pengajaran itu. Ternyata anak-anak yang diajar tentang seks oleh orang tuanya dan sering mandi bareng bersama orang tuanya, anak-anak itu hampir-hampir tidak pernah tertarik dengan pornografi karena sudah kenal, sudah lihat barang itu dari kecil, jadi gak kepingin lagi. Berarti kata ini sudah hebat sekali. Tahu sudah. Maka itu overcomers zaman sekarang harus menang atas godaan seks, katakan amin. Harus menang karena papa itu sudah ingin punya anak-anak sulung. Maleakhi 2, kita lihat ayat yang ke-15. Bukankah Tuhan yang esa, yang satu itu menjadikan mereka manusia laki dan perempuan dari daging dan apa? Roh. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Kalau orang dua laki perempuan disatukan, apa yang dikehendaki? Jawabannya apa? Keturunan ilahi.
Yang pertama saya belajar ayat ini adalah begini. Papa, yang menikahkan kami manusia. Mengapa Papa bisa ikut punya anak pada pernikahan manusia? Yang dikehendaki dari kesatuan itu adalah keturunan ilahi. Godly offspring, terjemahan King James. Aneh bukan? Dari mana Tuhan bisa ikut punya anak? Yang menikah kita kok? Jawabannya di kata, bukankah Papa membuat manusia itu dari daging dan roh? Oke? Daging kawin dengan daging. Lahir masuk angin. Lahir songgok daging. Itulah bibi itu, betul tidak? Nah, jadi orang yang menikah itu nggak cuma fisiknya. Maka itu Papa di surga nggak pernah sibuk dengan urusan suku, warna kulit, tidak. Tapi yang Papa urusan yang kedua, rohnya. Mengapa perjanjian baru menekankan, dengar ya adik-adik, anak-anak muda, yang gelap tidak mungkin bisa bersekutu dengan yang terang. Masih ingat firman itu? Yang tidak benar tidak bisa menikah dengan orang benar. Nah, karena Papa ingin punya anak di dalam setiap pernikahan kita supaya lahir keturunan ilahi, maka kalau orang itu menikah yang sudah penuh Roh Kudus, harus penuh dengan Roh Kudus kalau dia menikah. Sebab roh ini ikut kawin. Kalau fisik daging ini disatukan, lahir daging. Maka kalau roh disatukan, lahir roh. Nah, ini istilahnya saja supaya lebih cepat dimengerti. Kalau kamu sudah penuh Roh Kudus, lalu kalian tertarik, apalagi menikah dengan orang yang penuh Roh Kudus, anakmu apa? Ngerti istilah ini? Yang satu penuh Roh Kudus, satu penuh Roh Kuda. Lebih celaka lagi, anaknya apa itu nanti? Jadi harus yang seiman, katakan amin. Karena Papa ingin punya anak bersama kita semua. Ini mengharukan. Tidak ada Tuhan manapun di dunia bisa ingin ikut punya anak bersama manusia kecuali Papa di surga, saudara. Bayangkan kalau semua bisa menikah dengan benar, menikah dengan kudus. Ingat hukum tadi, Kejadian 1:28, diberkati dulu baru ada seks. Ingat, karena Papa ingin punya anak-anak sulung dari semua pernikahanmu nanti. Maka bumi penuh dengan keturunan ilahi yang berjubel banyaknya. Setan mana bisa eksis di bumi ini? Nah, yang terjadi adalah kawin campur, kawin ngawur, lahir monster. Catat itu. Benar. Kejadian 6 kita menemukan itu. Hari itu orang-orang benar dikatakan birahi dengan anak-anak manusia. Lalu mereka kawin semau mereka sendiri. Itulah kawin campur. Apa itu kawin ngawur? Sama-sama anak Tuhan, sama-sama aktif di gereja, sama-sama penuh Roh Kudus, tapi selama pacaran ngawur sudah. Maka dikatakan di Kejadian 6, pada masa itu lahirlah orang-orang raksasa di bumi. Sayang terjemahan bahasa Indonesia tidak jelas, sehingga konotasi ini positif. Ya, coba baca. Itu cuma yang baru. Yang berdiri ya, berdiri. Ayat berapa? Ayat 4. Silakan. Pada hari-hari itu. Ya. Pada hari-hari kapan? Baca ayat 3-nya. Dan Yahweh berfirman, Rohku tidak akan berhadapan dengan manusia untuk selamanya. Ya. Yang di dalamnya juga dia itu daging. Dan hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Jadi pendek umurnya terus. Pada hari-hari itu, para orang-orang yang menjatuhkan atau menggulingkan telah ada di bumi. Bahkan juga sesudahnya, ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan mereka telah melahirkan baginya, mereka adalah orang-orang perkasa yang ada sejak lama, orang-orang yang ternama. Ya. Orang-orang jahat itu monster. Lagi sekali kawin campur, kawin ngawur. Ingat yang ngawurnya ini karena sama-sama anak Tuhan.